Ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Sekali lagi, berfirmanlah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita gereja Tuhan membutuhkan yang namanya firman Allah. Dan memang di hari-hari terakhir ini, itu akan terjadi kehausan akan firman Allah ini. Itu sebabnya kita orang percaya yang kita butuhkan ini adalah firman Allah. Sebagai pembacaan pokok saya ambil di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Saya akan membawakan firman Tuhan tentang firman yang mengadakan. Atau firman yang dapat mengadakan. Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Firman Tuhan sebagai berikut. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Nah, firman Allah yang kita baca pada saat ini, saudara, saya ingin menekankan di ayatnya yang ketiga, saudara perhatikan. Firman-Nya penuh kekuasaan. Jadi firman Tuhan itu adalah firman yang luar biasa. Sebab firman itu adalah hidup dan berkuasa. Semua yang dikatakannya itu, semuanya itu akan digenapi. Karena apa? Firman itu hidup dan berkuasa. Ayub dia berkata, siapakah yang akan dapat mengerti kebesaran Allah? Sehingga di dalam Ayub pasal yang ke-28 di ayat yang ke-7, dia mengatakan begini. Dan Allah itu membentangkan itu north atau utara kepada kekosongan. Dan kemudian dia menggantungkan katanya itu, bumi itu kepada kehampaan. Jadi bumi itu
tergantung kepada kehampaan. Tidak ada yang menopang bumi itu, kok bisa? Kenapa itu bumi itu tergantung kepada kehampaan? Bagaimana itu bisa? Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi itu yang ada. Bumi tergantung kepada kehampaan. Bukan hanya bumi saja, segala sesuatu yang ada di angkasa sana itu tergantung kepada kehampaan. Bulan tergantung kepada kehampaan. Bintang-bintang tergantung kepada kehampaan. Kenapa itu tidak jatuh? Sebab di dalam firman Allah ini berkata, sebab Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya itu tidak jatuh karena ada firman yang menopang. Nah, saudara, saya ganti ini. Jadi itu rupanya tidak jatuh karena ada yang menopang. Apa yang menopang? Yaitu firman Allah. Coba kita berpikir dan kita merenungkan. Bagaimana jadinya kalau firman itu Allah tarik, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana bumi jadinya, bagaimana alam semesta ini akan jadi. Kemudian Allah tarik itu firman Allah. Jadi firman yang kita percayai adalah firman yang hidup. Firman yang kita percayai adalah firman yang berkuasa. Dia itu luar biasa. Itu sebabnya firman Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu, tetapi renungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa itu harus diperkatakan? Kenapa firman itu harus direnungkan, saudara yang dikasihi Tuhan? Kita belajar firman Allah pada minggu yang lalu. Tentang firman iman. Itu ada di dalam mulut kita. Dan juga ada di dalam hati kita. Mengapa kita harus memperkatakan? Mengapa kita harus merenungkan? Kenapa harus direnungkan, saudara? Karena firman itu dapat mengadakan segala sesuatu. Kita tidak sekedar merenungkan firman Allah itu. Tetapi apa yang kita renungkan adalah sesuatu yang berkuasa. Kita tidak sekedar berkata tentang firman. Tetapi memang firman itu adalah hidup. Dan dia dapat mengadakan sesuatu apa yang kita katakan. Karena dia hidup. Itu sebabnya dia bilang, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat itu. Dan renungkan Taurat itu siang dan malam. Karena dia dapat mengadakan sesuatu. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama. Ayat 1 dia bilang begini, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayatnya yang ketiga. Dia menjadikan segala sesuatu. Haleluya. Jadi firman itu menjadikan segala sesuatu. Dia di sini, dia siapa? Firman itu sendiri. Jadi oleh firman yang berkuasa, saudara. Itu semua jadi. Apa yang difirmankan itu jadi, saudara. Jadi luar biasa ini firman Allah. Ada lagu, dia bilang begini. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi dia. Kita nyadar dari awal, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil
Bagi Tuhan Yesus tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Oh, semua pasti jadi oleh kuasa firman. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tuh lihat, oleh kuasa firman semua pasti jadi. Betapa luar biasa firman Allah yang kita percaya. Sekali lagi, kita bukan sekedar percaya, kita bukan sekedar untuk merenungkan firman Allah itu, tetapi apa yang kita renungkan itu adalah benar-benar berkuasa. Kita tidak sekedar untuk berkata-kata tentang firman, tetapi memang karena firman Allah itu hidup. Puji nama Tuhan. Itu firman, Dia menjadikan segala sesuatu dan semuanya itu baik. Dia tidak pernah melakukan yang tidak baik. Apa yang Dia lakukan pasti yang baik, saudara. Ketika Allah menjadikan dunia ini, hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Kemudian Allah melihatnya dan Dia berkata, semuanya itu baik. Itu sebabnya firman Allah berkata di dalam kitab Yakobus, pemberian yang baik dan yang sempurna itu datangnya dari atas, yaitu datangnya dari Bapa segala terang. Dan padanya tidak ada perubahan. Bahkan tidak ada bayang-bayang perubahan, saudara. Firman Allah tetap sama. Firman dulu yang berkuasa, sekarang ini tetap Dia berkuasa. Dan tidak terlihat bayang-bayang saja perubahan, tidak ada. Apalagi perubahan. Bayang-bayang perubahan gak kelihatan, saudara. Karena firman Allah itu tetap dan Dia tetap hidup. Nah, itu sebabnya tuh, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat dari firman Allah ini. Mengapa itu firman Allah dikatakan sebagai firman yang mengadakan? Di dalam kitab Lukas itu dicatat tentang beberapa hal mengenai hal ini. Sekarang kita lihat di dalam kitab Lukas pasal yang pertama ayatnya, Lukas pasal yang keempat ayatnya yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat yang keempat. Firman Allah berbunyi sebagai berikut, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Sekali lagi, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau di dalam salinan bahasa Indonesia ini tidak lengkap. Maksudnya ada yang kurang. Sebab kalau kita lihat di dalam salinan bahasa Inggris, kan bahasa Indonesia dia cuma bilang manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi kalau di dalam salinan bahasa Inggris dikatakan begini, that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Jadi katanya manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
manusia bukan cuma hidup dari makanan yang kita makan setiap hari, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita itu diserukan supaya stay home aja. Jadi katanya kita tinggal di rumah aja. Karena memang untuk mencegah penyebaran ini COVID-19 ini. Nah, akibat dari stay home ini saudara, kita di rumah aja. Wah, kita makan tidur. Makan tidur. Akhirnya terjadi perluasan wilayah. Karena kita makan tidur, makan tidur. Tapi yang saya ingin mau katakan di sini begini. Dengan adanya ini COVID-19 ini, itu membuat kita itu supaya kita menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan kita diajak betapa pentingnya untuk harus jaga itu imun kata tubuh kita. Jaga. Nah, untuk menjaga ini imun dengan baik, paling tidak saudara, ini kita harus makan dengan baik. Dan kita juga harus perlu vitamin. Sampai-sampai kalau saudara mau beli vitamin yang berhubungan dengan imun tubuh kita. Saudara pergi di toko-toko, susah carinya habis. Karena sekarang memang orang butuh, saudara. Jadi imun yang baik itu bisa menjadi penangkal yang baik dan baik untuk kesehatan kita. Nah, firman Allah bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi oleh setiap firman. Jadi kalau imun kita baik, saudara, maka itu harus ditunjang dengan makanan dan vitamin. Tetapi adakah kita juga memperhatikan supaya itu kerohanian kita baik, iman kita baik, roh kita baik, itu juga harus diisi dengan firman Allah. Kalau kita tidak makan dengan baik, itu bisa berdampak kepada imun kita menjadi tidak baik. Kalau kita tidak tunjang dengan vitamin-vitamin yang baik untuk imun itu sendiri, bisa saja imun kita tidak baik. Demikian juga dengan kerohanian kita, itu harus diisi dengan firman Allah. Jadi kita butuh firman Allah. Jadi kita mengerti di sini bahwa kehidupan kita orang percaya, sebenarnya itu kita hidup oleh firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita harus hidup oleh firman Tuhan. Artinya firman itu harus menjadi makanan pokok dalam hidup kita. Jadi makanan yang sehari-hari, saudara. Karena ini firman, dia menghidupkan kita. Jadi memang yang pertama, kalau kita belajar dari firman Allah ini, kenapa itu firman Allah bisa? Karena memang firman Allah menghidupkan kita, saudara. Ketika
kita mengkonsumsi firman Allah, maka firman Allah itu akan menjadikan kerohanian kita itu menjadi baik. Maka itu sebabnya firman Allah itu pasti sudah sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Dan kita itu perlu terus diisi dengan firman. Dengar selalu itu firman Allah. Makan selalu itu firman Allah. Ketika kita makan itu firman Allah, kerohanian kita juga sehat. Di dalam kitab Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Saya baca, saudara perhatikan. Yohanes pasal yang keempat ayat 31 sampai 34. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi cerita ini adalah Yesus menyuruh murid-murid itu mencari makanan dan mereka pergi ke kota. Ketika mereka kembali dari kota, datang kembali kepada Yesus. Dan mereka mengatakan kepada Yesus, "Rabi, makanlah." Kemudian Yesus bilang, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Kemudian murid-murid berkata, "Siapa yang sudah memberikan makanan kepada dia?" Yesus langsung menjawab, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia." Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah yang menghidupkan kita, firman Allah yang menjadikan kita hidup, karena kita mau hidup dengan firman itu. Bagaimana kita hidup dengan firman itu? Yaitu dengan melakukan firman itu sendiri. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia." Jadi firman Allah yang kita makan itu, firman Allah yang ditaruh di dalam hati kita itu, firman Allah yang kita renungkan di dalam hidup ini, itu akan terpancar di dalam setiap perbuatan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Allah. Seperti Yesus dia berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia." Jadi ketika kita juga melakukan firman Allah itu, maka kita itu sedang makan kebenaran firman Allah itu sendiri. Haleluya. Jadi ketika kita melakukan firman itu, saudara lihat, mendatangkan kepuasan dalam hidup kita. Waktu kita lakukan itu firman Allah, kita menjadi puas. Kita bisa menikmati akan firman itu. Kita bisa menikmati akan kebenaran dari firman Allah itu sendiri. Ketika kita makan, kita juga dikenyangkan. Ada amin, saudara. Ketika kita minum, kita juga dipuaskan. Karena memang apa yang kita makan itu mengenyangkan. Apa yang kita minum itu memuaskan. Jadi sebagai orang yang percaya, mari milikilah selalu firman itu di dalam hidup kita. Mari kita melakukan firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada firman Allah. Jadi kalau minggu kemarin kita belajar tentang iman itu sendiri. Bagaimana itu iman supaya hidup? Karena itu iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat secara kasat mata kita.
Nah, kita akan hidup oleh iman kalau kita melakukan ini firman Allah ini. Omong kosong hidup dengan iman tetapi tidak melakukan firman Allah. Orang yang hidup dengan iman pasti dia melakukan firman Allah dan itu menghidupkan kita. Nah, yang kedua, Saudara. Lukas pasal yang kelima. Kita baca dari ayat 1 hingga ayat yang kelima. Dan nanti saudara perhatikan di ayatnya yang kelima. Penekanan saya di situ. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mendengarkan orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, memang saudara kalau di salinan bahasa Indonesia tidak kelihatan. Tapi kalau di dalam salinan bahasa Inggris, kalau English Standard Version dia bilang begini. But kan dia bilang, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau dalam salinan bahasa Inggris dia bilang begini. But at your word, I will let down the nets. Tapi karena perkataanmu, aku akan menebarkan jala juga. Kalau di International Standard Version sama dia bilang, but if you say so, I'll lower the nets. Jadi jika Anda mengatakan demikian, jadi ini adalah perkataan Tuhan. Kalau engkau mengatakan itu, kalau engkau yang berkata itu, kalau itu adalah firman, aku menebarkan jala juga. Tetapi karena firman-Mu, karena engkau yang mengatakan demikian, aku akan menyebarkan jala juga. Coba saudara perhatikan apa yang terjadi. Karena itu firman, mereka tebarkan itu jala. Karena firman. Sebab apa saudara? Ketika mereka dengar ini firman Allah dan mereka melakukan ini, mereka menebarkan itu jala, dikatakan oleh firman Allah, itu yang tadinya mereka gak dapat apa-apa, sudah sepanjang malam mereka bilang, tetapi ketika mereka itu dengar firman Allah dan menebarkan itu jala, dua perahu rasa-rasa gak cukup. Ketika mereka dapat ikan, mereka panggil mereka punya teman lainnya untuk datang bersama-sama ambil itu ikan. Yang tadinya sudah perhatikan, mereka sudah berusaha sesuai dengan profesi mereka. Mereka itu bukan orang yang baru kemarin, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpengalaman dalam pekerjaan itu. Tetapi sepanjang malam tidak dapat apa-apa. Mereka dikatakan sudah berusaha bekerja keras, tapi tidak menangkap apa-apa. Coba saudara perhatikan di sini. Adakah saudara melihat di sini yang terjadi karena firman? Firman itu tuntun itu murid-murid dari yang tidak dapat apa-apa menjadi sesuatu yang luar biasa. Karena apa?
firman itu mengadakan. Ketika itu orang banyak datang kepada yang iring dengan Yesus, 5.000 orang laki-laki. Yesus bilang kasih makan. Mereka cari gak ada. Tapi bahkan cuma ketemu 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Tetapi karena Yesus yang menyuruhnya, karena ada firman yang hidup yang datang, maka saudara lihat, semua kenyang, bahkan ada sisa. Jadi apa yang kita belajar dari firman Allah ini? Mereka yang sudah semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Tetapi karena firman itu saudara, itu menjadi jaminan bagi murid-muridnya. Saya percaya juga saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi dan akan menjadi pengalaman hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman Allah ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Dia mau mengajarkan kita saat ini supaya kita percaya kepada setiap apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab ini akan menjadi pegangan kita orang-orang yang percaya. Sebab apa itu akan digenapi. Dia berfirman, dia mengadakan. Dia berfirman, kemudian dia melakukan itu di dalam hidup kita. Mungkin memang engkau sudah berpengalaman di dalam profesimu. Tetapi saudara, firman Allah bilang pada saat ini, ketika mereka dengar firman Allah itu, mereka melakukannya. Ini yang Tuhan mau. Supaya biar dia menuntun hidup kita. Yang penting kita hidup menurut apa yang dikatakannya. Firman itu juga, kalau itu jaminan bagi murid-muridnya, itu juga menjadi jaminan bagi kita orang yang percaya. Di ayat 6 bilang begini, saya baca selanjutnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam saking banyaknya. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pelajaran yang indah di sini. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan, jangan engkau menjadi angkuh. Ketika engkau diberkati oleh Tuhan, jangan engkau menjadi sombong. Ketika Simon Petrus melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup mereka, dia pun tersungkur. Dia berkata kepada Tuhan, oh karena aku ini seorang yang berdosa, pergilah daripadaku. Kita juga harus hidup dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Tetapi percaya, dia akan bawa hidup kita. Kalau mungkin kita bergumul hari-hari ini, oh belum bekerja, oh belum ini, tetapi dia menjamin akan hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan, kalau kita cinta firman Allah berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang suka kepada firman Allah, yang merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Itu yang kita katakan, kalau ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, itu firman itu akan seperti menjadi rema. Yang kita belajar tentang rema, maka itu akan mengalir, akan menyiram sesuatu yang tumpah, sesuatu yang luar biasa. Itu firman Allah. Jadi dia akan seperti pohon, dia akan tidak akan menjadi layu karena panas terik. Oh, daunnya akan tetap hijau, bahkan dia akan tetap berbuah. Saudara yang dikatakan
Tuhan. Itu sebabnya Mazmur pertama dia bilang ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Cintailah firman Allah itu. Dan nantikan Allah yang membuat kita itu berhasil. Dan yang ketiga, saudara, Lukas 7 ayatnya yang ke-7. Mengapa itu firman Tuhan itu dikatakan sebagai firman yang mengadakan? Lukas 7 ayat 7 bilang begini. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kalau yang kedua, dia menuntun kita kepada keberhasilan. Dia tuntun kita kepada masa depan yang luar biasa. Saudara perhatikan ini. But say the word, and my servant will be healed. Katakan firman itu. My servant will be healed. Hambaku akan sembuh. Ini adalah perkataan dari seorang perwira. Dia suruh sahabat-sahabatnya untuk datang menemui Yesus. Karena waktu itu Yesus sedang datang menuju ke rumahnya. Karena diajak, karena hamba dari perwira ini sedang sakit. Tetapi di bawahku juga ada prajurit. Bawahannya dia. Ketika aku berkata pergi, maka mereka itu akan pergi. Ketika aku berkata kepada mereka datang, maka mereka itu akan datang. Ketika aku mengatakan kepada mereka lakukan ini, maka mereka akan melakukan itu. Jangan lakukan ini, mereka tidak akan melakukan itu. Sampai Yesus tercengang-cengang. Ketika ini perwira ini mengatakan, tetapi katakan saja sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Jadi memang saudara yang dikasih Tuhan, ini firman ini harus ditinggikan. Firman ini harus dihormati. Karena firman ini adalah firman yang hidup. Makanya dia memberkati kita. Kita harus menghormati itu firman Allah. Meninggikan itu firman Allah. Karena dialah yang memulihkan hidup kita. Karena ada kekuatan, ada kuasa dari firman Allah itu. Saudara ingat ketika Yesus dicobai oleh iblis. Yesus hanya memakai firman. Ketika iblis berkata, karena Yesus baru selesai dari doa dan puasa. Dia tahu Yesus sedang lapar. Coba kamu jadikan ini batu jadi roti. Kemudian Yesus katakan firman Allah yang tadi. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis kemudian dia bawa Yesus di tempat yang tinggi. Dia perlihatkan kerajaan dunia ini, kemegahan dunia ini.
Kalau engkau mau menyembah aku, semua ini akan menjadi milikmu. Yesus cuma bilang, firman Tuhan bilang, sembahlah Tuhan Allahmu. Kemudian iblis bawa lagi itu Yesus di atas bubungan bait Allah. Dia bilang, Yesus, kalau engkau mau menjatuhkan dari atas ini ke bawah, nanti Bapa Allah nanti kirim itu malaikat-malaikat untuk menopang, untuk menolong engkau. Akhirnya saudara, Yesus mengalahkan iblis itu dengan firman. Dan Yesus tidak berbuat dosa karena dia hidup dengan firman itu. Nah saudara, Yesus itu selalu menang karena firman-Nya. Iblis dia coba mau menjatuhkan, dia buka strategi baru untuk mau menjatuhkan. Tetapi Yesus buka lagi itu firman Allah. Jadi saudara, mau menang dalam setiap peperangan, firman Allah itu adalah menjadi jawaban hidup kita. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Firman Tuhan ini saudara, dia bukan hanya menyembuhkan penyakit-penyakit yang jasmani saja, tetapi juga teristimewa yang rohani. Kalau ada hati yang penuh dengan kekalutan, kalau ada hati yang terluka, kalau ada hati yang kepahitan, kuasa firman Allah itu sanggup memulihkan keadaan kita. Apapun yang mencekam hidup kita, kuasa firman Allah dapat memulihkan keadaan kita. Kalau kita sedang terbelenggu, mungkin kita sedang terikat oleh sesuatu. Tetapi firman Allah itu juga bisa membebaskan kita. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ibrani 4 ayat 12 bilang begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi karena firman Allah ini yang hidup, karena firman Allah ini yang berkuasa, karena firman Allah ini yang kuat, dikatakan oleh firman Allah, dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi ini firman ini kalau dia operasi hidup kita, kalau dia membedah hidup kita, dia sanggup memisahkan jiwa dan roh. Ketika dia operasi kita, dia bedah hidup kita, sendi-sendi dan sumsum dipisahkan. Dia bedakan itu pertimbangan dan pikiran hati kita, dia tahu. Mungkin kita berkata A tetapi di hati kita B. Dia tahu. Itu sebabnya kenapa kita ketika kita mendengarkan firman Allah, sepertinya kadang-kadang itu firman Allah kok dia bisa baca hati kita. Karena dia seperti pedang bermata dua. Dia seperti mengoperasi hidup kita. Apa yang ada di dalam hati kita, dia bedah, saudara.
Sehingga kita berkata, kok seperti itu firman Allah. Sedang berkata-kata tentang kelakuanku. Sedang berkata tentang apa yang saya perbuat. Karena dia hidup. Tetapi firman Allah itu juga menyembuhkan kita. Percayalah kepada firman Allah dan dia memulihkan keadaan kita. Karena firman itu adalah firman yang menyembuhkan. Yang terakhir saya ambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 11. Mengapa itu firman Tuhan? Itu menjadi sesuatu yang mengadakan. Dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan begini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Ini firman Allah yang kita baca minggu kemarin. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Kalau dalam salinan bahasa Inggris dia bilang. Dalam hatiku. Atau dalam salinan bahasa Inggris dia mulai dengan. Your word I have hidden in my heart. Jadi dalam hatiku aku menyimpan perkataanmu. Atau dalam hatiku aku menyimpan firmanmu. Kalau di English Standard Version dia bilang begini. I have stored up your word in my heart. Kumpulkan, menyimpan itu firman Allah di dalam hatiku. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara lihat firman Allah ini. Yang terakhir, kalau kita selalu itu simpan firman Allah di dalam hati kita. Kemudian itu firman Allah itu bilang begini, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ini firman Allah mencegah kita untuk berbuat dosa. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi ini firman Allah yang hidup, kalau kita simpan dia itu. Tuntun kita, mencegah kita supaya kita tidak berbuat dosa. Kalau kaki kita mulai terantuk, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pakai itu firman. Kita ingat itu firman Allah. Karena firman Allah pelita bagi kaki kita. Kalau pikiran kita mulai terganggu, memikirkan rencana-rencana yang jahat, memikirkan rencana-rencana yang tidak baik. Firman Tuhan bilang, pakai itu ketopong pengharapan. Ketopong, lindungi itu kepala kita. Kalau itu mungkin ada intimidasi yang datang dalam hidup kita. Yang melemahkan hidup kita. Dia intimidasi terus. Firman Tuhan bilang. Pakai juga itu perisai iman. Firman Allah itu akan menerangi setiap hidup kita. Dan saudara lihat di dalam pembacaan pokok kita ayat yang ketiga tadi. Dikatakan. Dan dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar. Dan dia dikatakan setelah ia selesai. Itu sebabnya di atas kayu salib, dia mengatakan, it is finished. Sudah selesai. Apa yang kita belajar pada saat ini, itu yang dia lakukan di atas kayu salib. Dan dia itulah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 1. Di ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan firman yang menjadi manusia ini
dikatakan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Ini yang dia berikan bagi kita. Semua sudah selesai. Selesai.